Bab 352. Cabang ke-9. Saat fajar menyingsing, pedang terbang Fancy Chu dan Harley Ye sudah mendarat di sebuah kota yang luas. Kota kuno ini mencakup wilayah yang sangat luas. Di tengah kota kuno adalah sebuah gunung spiritual yang dipenuhi kabut, terlihat bagaikan gunung dewa di dunia fana. Adik seperguruan Chu, aku sudah lama menunggumu. Sebuah tawa hangat terdengar begitu mereka tiba di kediaman ketua cabang. Begitu kata-katanya selesai, seorang pria paruh baya berbaju besi berjalan keluar. Dia benar-benar memiliki rambut hitam seperti air terjun dan sosok yang tangguh. Cara jalannya seperti harimau dengan keagungan seorang atasan. Dia tampak seperti seorang jenderal, tapi bukan. Dia adalah ketua cabang ke-9 Sekte Han Yue, Francisco Xiao. Kakak seperguruan Xiao, sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Fancy Chu tersenyum lembut. Sehat, sangat sehat. Francisco Xiao tidak bisa menahan senyum, matanya sudah tertuju pada Harley Ye. Di balik matanya yang cerdik, masih ada cahaya yang tajam. Ini adalah Harley Ye. Aku Harley Ye, salam kenal Paman Guru Xiao. Harley Ye buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Tidak perlu sungkan. Francisco Xiao tersenyum tulus, lalu menarik Harley Ye. Masuklah, kita bicara di dalam. Harley Ye tidak terbiasa dipegang seperti itu oleh Francisco Xiao, tetapi dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Francisco Xiao. Temperamen orang ini mirip dengan Andreas Yang, tetapi dia sedikit lebih lincah daripada Andreas Yang. Permasalahannya adalah reputasinya terlalu bagus akhir-akhir ini. Banyak orang di sini yang belum pernah melihatnya. Jadi, tentu saja semua orang yang ingin tahu tentang rumor ini saat ini sudah datang ke cabang ke-9. Tujuan mereka tentu saja ingin datang dan melihat wajah asli Harley Ye. Dia adalah Harley Ye. Melihat Francisco Xiao menarik Harley Ye secara pribadi, para tetua atau murid yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lumayan tampan juga. Para murid wanita sedikit terpesona. Sebelum ini, dia mengalahkan tubuh Xuanling, dinobatkan sebagai Dewa Pil saat konferensi pertarungan Pil. Kekuatan tarungnya tidak di bawah Inang dengan tingkat kecocokan 90%. Namun, dia malah ditugaskan ke sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang tua itu. Bagaimana kita bisa mengetahui jalan pikiran mereka yang berkuasa? Seseorang mengerang. Harley Ye menjadi pusat perhatian begitu tiba di cabang ke-9. Di sini, Francisco Xiao telah membawa Fancy Chu dan yang lainnya ke aula utama. Perjamuan yang disiapkan sangat mewah. Begitu mereka bertiga duduk, Francisco Xiao menghela nafas, wajahnya masih sedikit tidak enak dilihat. Aku sudah dengar tentang permasalahan di dalam internal sekte, memang membuat kesal. Harley, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, Paman Guru Xiao akan menjamin keamananmu. Kalau begitu aku harus bersulang untuk Paman Guru Xiao. Harley Ye juga bisa bersikap akrab, lebih tahu diri dari yang dia kira. Hei, aku suka pemuda ini. Francisco Xiao tersenyum tulus. Kakak seperguruan Xiao, keadaan internal sekte saat ini tidak sebaik sebelumnya. Fancy Chu yang ada di samping berkata dengan muka khawatir, kami telah berkali-kali membuat guru kesulitan di pertemuan tetua, ini membuat situasi ketua sangat buruk. Menurut pendapatku, Sekte Han Yue yang hari ini tidak berbeda dari sebelumnya. Francisco Xiao menuangkan segelas anggur, kelihatannya tenang, tetapi sebenarnya ombaknya bergejolak. Selalu begitu, dari awal, orang-orang itu tidak pernah terima. Jangankan mendukung ketua, tidak membuat onar saja sudah bagus. Itu sebabnya aku mengirim Harley Ye ke sini dengan alasan penugasan, kata Fancy Chu sambil tidak lupa untuk melirik Harley Ye. Harley Ye sama sekali tidak dibuat-buat, dia makan dan minum dengan nikmat,
sungguh tidak berperasaan. Hanya dalam beberapa saat, puluhan hidangan lezat di atas meja telah dia sentuh semua. Kelakuannya sangat tidak pantas, bagaikan orang desa yang baru ke kota. Ini membuat Fancy Chu sedikit malu. Sudah benar kalian mengirimnya ke tempatku. Francisco Xiao menepuk bahu Harley Ye, mungkin karena terlalu kencang sehingga hampir menyebabkan bakso yang baru saja dimasukkan Harley Ye ke mulutnya menyembur keluar. Paman Guru Xiao, kenapa kamu selalu memakai baju besi? Harley Ye menelan bakso itu secara utuh, lalu menatap Francisco Xiao dengan bingung. Mendengar ini, Francisco Xiao menjadi tertarik. Nak, didengar dari ucapanmu ini, kamu pernah melihatku mengenakan baju besi sebelumnya? Pernah, tentu saja pernah. Harley Ye menyeringai, dulu aku adalah murid Paviliun Intelijen Sekte Zheng Yang. Aku sudah 2 kali datang ke cabang ke-9 Sekte Han Yue, bahkan 2 kali mendapat kehormatan untuk bertemu Paman Guru. Kamu selalu memakai baju besi. Murid Paviliun Intelijen. Francisco Xiao memandang Harley Ye sambil tersenyum, sepertinya kamu mengambil banyak informasi dari sini pada waktu itu. Hanya informasi kecil. Harley Ye menyeringai. Waktu itu aku hanyalah udang kecil. Udang kecil. Francisco Xiao tidak bisa menahan senyum, dia memandang Harley Ye dengan sangat lega. Dulu adalah udang kecil, tapi sekarang kamu adalah naga. Ken Cheng pasti sangat menyesal sekarang ini. Ini semua adalah nasib. Harley Ye tertawa getir dan memasukkan 1 buah spiritual ke dalam mulutnya. Ya, benar sekali. Francisco Xiao tersenyum, orang yang bernasib buruk pasti lebih diperhatikan oleh para dewa. Orang-orang seperti itu semuanya orang besar, sama sepertimu. Paman Guru Xiao, jangan mengolok-olok aku seperti ini. Aku tidak mengolok-olok kamu. Francisco Xiao tersenyum dan membelai janggutnya. Kalau begitu mari kita bicara tentang baju besi. Aku lahir di keluarga jenderal. Ayah dalam ingatanku hampir tidak pernah melepaskan baju besinya. Dia pernah berkata bahwa bahkan Panglima 3 angkatan bersenjata pun harus selalu siap untuk pergi ke medan perang. Kalaupun tertunda selama 3 atau 2 menit, itu mungkin terkait dengan keberhasilan atau kegagalan perang. Jadi tanpa sadar, aku juga ikut seperti ini. Kultivator juga berperang. Mereka jauh lebih kejam daripada manusia awam yang ada di dunia fana. Kultivator generasi sekarang juga harus siap berperang kapan saja. Harley Ye benar-benar tersentuh ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun Francisco Xiao berusaha menutupinya, Harley Ye masih bisa mencium aura keganasan yang kuat darinya. Aura itu adalah keganasan yang hanya berasal dari pengalaman di medan perang. Artinya, Francisco Xiao sudah berkali-kali berpartisipasi dalam perang kultivator skala besar. Nah, ketika Harley Ye terdiam, Francisco Xiao dengan ringan menepuk bahu kecilnya dan berkata sambil tersenyum, seorang pria harus bisa fleksibel, di dalam hatinya harus memperhatikan dunia, jika tidak, mana mungkin ada cerita untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Kata-kata Paman Guru akan selalu kuingat. Harley Ye mengangguk dengan tulus, kalau memungkinkan, kelak ketika ada perang antar kultivator, aku harap Paman Guru akan mengizinkan aku untuk ikut, aku sangat mengharapkan pelatihan seperti itu. Mendengar ini, seberkas cahaya melintas di mata Francisco Xiao. Dia tidak menjawab Harley Ye, tetapi menatap Fancy Chu yang ada di samping. Adik seperguruan Chu, muridmu ini sungguh tak terduga. Dia memang orang aneh, kata Fancy Chu sambil tidak lupa melirik Harley Ye. Guru, kamu mengejekku lagi. Aku tidak punya waktu untuk itu. Fancy Chu melirik Harley Ye dengan marah. Perang antar kultivator, apakah itu lelucon? Bahkan alam langit semu pun bisa gugur, kamu mau jadi apa di sana? Tetap saja kamu tidak bisa berkata seperti itu. Harley Ye mengelap noda minyak di bibirnya, meskipun aku hanya seorang prajurit kecil,
mungkin saja aku bisa digunakan sebagai jenderal. Kalau aku bisa mendekat, aku bisa membunuh komandan musuh. Aku percaya itu. Fen Shichu tersenyum, teringat akan teknik terlarang keabadian Harry Ye yang mendominasi, dia sendiri saja takut. Hari itu, Jenderal Mayat Alam Langit Semu dalam formasi batas wilayah 9 alam baka adalah contoh berdarah. Benar, kan? Harley Ye menyeringai, menepuk-nepuk pantatnya lalu berdiri, dan berlari keluar. Aku pergi jalan-jalan. Adik seperguruan, dia memang lebih cocok menjadi putra suci dan calon instruktur dibanding Zhendy Yi. Melihat Harley Ye berlari keluar, Francisco Xiao tersenyum. Aku lebih suka dia menjadi murid biasa. Bersambung. Bab 353. Serena Xiao. Setelah meninggalkan aula, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat dari dekat. Harus diakui, kota kuno ini memang sangat besar. Ada banyak puncak sejauh mata memandang. Meskipun tidak sebanding dengan kota Danceng, kota ini masih cukup megah. Yang terpenting adalah kota kuno ini memiliki terlalu banyak pola formasi. Dia saja merasakan kulit kepala mati rasa ketika melihat ini. Tempat ini lumayan juga. Harley Ye menyentuh dagunya, mencari sebuah arah, lalu berkeliaran dengan santai. Dia adalah Harley Ye. Sepanjang jalan, murid-murid yang lewat akan menunjuk Harley Ye, berbisik tanpa henti. Banyak orang memandangnya dengan kagum dan takjub. Halo semuanya. Harley Ye langsung akrab, dia menyapa para tetua dan murid-murid itu sepanjang jalan. Halo. Para tetua dan murid cabang ke-9 lebih antusias dari yang dia sangka. Saat melewati sebuah taman kecil, Harley Ye mengerutkan kening dan menatap seorang murid wanita di sebuah halaman yang sedang mengayunkan pedang spiritual di tangannya. Dia berkeringat dan wajahnya terlihat pucat, mungkin karena terlalu banyak menghabiskan energi sejati, tapi dia masih berlatih dengan gila-gilaan. Alasan mengapa Harley Ye mengerutkan kening adalah karena murid wanita yang dia lihat di sekte Heng Yue ini adalah murid dari puncak spirit. Apa dia adalah murid wanita bernama Serena Xiao yang diperkosa oleh Zhendy Yi itu? Harley Ye memicingkan matanya sedikit, dia pernah mendengar hal itu sebelumnya, bahwa murid wanita itu memang murid dari puncak spirit, bahkan malam itu juga langsung dikirim ke cabang ke-9. Pasti dia orangnya. Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan ke halaman kecil itu. Merasa ada seseorang yang masuk, murid wanita itu menarik pose pedangnya. Ketika dia melihat itu adalah Harley Ye, dia tercengang. Harley Ye. Sepertinya kakak seperguruan Serena mengenalku. Aku pernah melihatmu di sekte Heng Yue. Serena Xiao tersenyum paksa. Kakak seperguruan, latihan terus-menerus sepertimu akan merusak fondasi. Harley Ye tersenyum, mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan menyerahkannya kepada Serena Xiao. Sejak aku dikirim ke cabang ke-9 oleh mereka, aku sudah lupa apa itu lelah, apa itu sakit. Sepasang mata indah murid wanita menjadi kosong dan kusam, air mata penghinaan bercampur keringat terus-menerus menetes, dia juga membiarkan separuh rambutnya jatuh menutupi pipinya. Dendam. Saat ini Harley Ye baru melihat ada kata dendam terukir di dahi melalui celah di rambut Serena Xiao. Hatinya langsung tersentuh. Dendam seperti apa ini yang sampai membuat seorang wanita cantik menyiksa dirinya seperti ini, bahkan sampai harus merusak penampilan sendiri. Tiba-tiba, di dalam hati Harley Ye muncul niat membunuh yang tertuju pada Zhendy Yi, karena perbuatan semena-menanya telah menghancurkan masa muda seorang gadis, meninggalkan hidupnya hanya tersisa kebencian. Tiba-tiba, Harley Ye juga memiliki kemarahan mengerikan yang ditujukan kepada Master Tong Xuan dan yang lain yang merasa diri sok tinggi,
karena keagungan yang mereka pujalah yang membuat Serena Xiao menjadi korban. Di sini, merasakan niat membunuh mengalir keluar dari tubuh Harley Ye, wajah Serena Xiao menjadi semakin pucat, tubuhnya yang kecil bergetar, ada ekspresi ketakutan di matanya yang indah. Melihat ini, Harley Ye buru-buru menekan niat membunuh dan amarahnya, lalu menatap Serena Xiao dengan muka meminta maaf. "Jangan takut, kakak seperguruan, bukan padamu. Kudengar kamu bertarung dengan orang itu." Serena Xiao mengerucutkan bibirnya. Harley Ye mengangguk ringan, dia juga tahu siapa orang yang dimaksud Serena Xiao. "Kemampuan yang kurang sehingga aku tidak bisa membunuh bajingan itu. Lalu kamu juga dikirim ke sini oleh mereka." Serena Xiao menatap Harley Ye. "Kira-kira begitu." Harley Ye menyentuh ujung hidungnya. Sekte seperti ini benar-benar membuat orang kecewa. Serena Xiao tersenyum sedih. "Kakak seperguruan, jangan berkecil hati." Harley Ye buru-buru meyakinkan, tidak semua orang seperti orang-orang itu, contohnya paman guru, dia selalu ingin mendapatkan keadilan untukmu, tapi tolong beri paman guru sedikit waktu. Meski dia seorang instruktor, dia juga terbatas. "Aku mengerti." Serena Xiao tampak sedikit kesepian. "Jadi, kita harus hidup dengan baik." Harley Ye tersenyum. Daripada bersikap putus asa, tidak peduli seberapa kecil harapannya, ada kemungkinan yang tak terbatas. Kita harus selalu percaya bahwa suatu hari, kita akan kembali. "Aku percaya itu." Serena Xiao mengangguk dengan keras dan mendapatkan kembali semangat juangnya. "Ini adalah benda yang paman guru Nalendra minta aku bawakan untukmu." Di sini, Harley Ye sudah mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah alasan. Nalendra Dongfang dari puncak spirit bahkan tidak tahu bahwa mereka akan datang ke cabang ke-9. Setelah memikirkannya lagi, dia memutuskan bahwa akan lebih bagus memberikan barang ini atas nama paman guru Nalendra. "Terima kasih." Serena Xiao mengambil tas penyimpanan, air mata terus menetes di tas penyimpanan. Melihat Serena Xiao seperti ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Harley Ye tidak ingin membuat kakak seperguruan Serena yang malang ini kecewa. Dengan bakatnya, Zheng Yi tidak akan pernah bisa dia bunuh. Namun, Harley Ye masih belum siap untuk mengatakan itu. Seperti yang dia katakan, tidak peduli seberapa kecil harapannya, di depan keputusasaan, ada kemungkinan tak terbatas. Di sini. Setelah Harley Ye menghela nafas, murid biasa bergegas masuk, berlari dan meraih lengan Harley Ye. "Apa ini?" Harley Ye benar-benar terpana. "Kudengar kamu sangat pandai bertarung, Kak Tedo ingin mencarimu untuk berlatih." Semua orang menyeringai, tidak peduli apakah Harley Ye mau atau tidak, mereka langsung menariknya dan berjalan keluar. "Sial, mana bisa seperti ini? Hanya saling belajar." Semua orang berteriak sambil menyeret Harley Ye ke lapangan bela diri di rumah kepala cabang. Mungkin karena mendengar bahwa Harley Ye akan bersaing dengan murid cabang ke-9, banyak orang yang datang untuk menonton pertarungan ini. Akibatnya, pagi-pagi sekali, lapangan bela diri yang besar itu dipenuhi dengan sosok-sosok yang penuh, sejauh mata memandang hanya sekumpulan orang. Di sini, murid-murid yang memegang Harley Ye sudah melepaskan Harley Ye, lalu mereka tidak lupa menunjuk orang yang berdiri di tengah lapangan bela diri. Mereka tersenyum sambil berkata, "Tuh, itu Kak Tedo." Tak perlu dikatakan, Harley Ye telah melihatnya juga, dia menelan ludah. Ini apa tidak terlalu? Bukanlah salahnya bersikap seperti ini, karena pria bernama Tedo itu sangat besar, dengan tinggi setidaknya 20 kaki, punggung dan kaki kokoh, lengan telanjang, otot seperti naga bertanduk, penuh daya ledak, matanya sebesar lonceng tembaga, memancarkan sinar yang cerah.
Entah kenapa, berdiri di depan Tedo, Harley merasa seperti anak kecil. Kalau sampai tertampar, dia mungkin akan langsung terbang ke langit. Kudengar kamu sangat jago berkelahi. Tedo mengorek lubang hidungnya dan menatap Harley. Suaranya sangat tebal dan kencang. Kebetulan aku juga jago berkelahi, jadi aku ingin bertanding denganmu untuk melihat siapa yang lebih jago. Kata-kata Tedo membuat Harley merasa aneh di hatinya. Jika berkelahi, tentu saja dia tidak takut pada Tedo. Tapi kalau membandingkan badan besar, dia jelas kalah. Boleh saja kalau mau bertanding, tapi hanya sampai kalah saja, ya. Harley mengorek telinganya. Satu lagi, setelah bertarung, tidak boleh menangis, ya. Aku tahu. Tedo menyeringai, lalu mengeluarkan pedangnya yang sangat berat. Buset, melihat pedang berat Tedo, Harley hampir menggigit lidah sendiri, karena pedang Tedo bukan biasa besarnya. Yang mengerti akan tahu itu sebilah pedang, tetapi yang tidak mengerti mungkin akan mengira itu adalah sebuah pintu. Secara visual, alam Zen yang biasa pasti akan hancur ditebas pedang ini, seluruh orangnya akan berubah menjadi daging cincang. Harley mengelus dagu. Terima pedang ini. Saat Harley mengelus dagunya, Tedo sudah mengayunkan pedang besi sebesar pintunya. Sialan, aku belum mengeluarkan senjata. Harley mengutuk dan menghindar dalam sekejap. Begitu dia pergi, tempat di mana dia berdiri, langsung menjadi jurang yang dalam akibat tebasan pedang Tedo. Aku tidak peduli, siapa yang menyuruhmu untuk tidak membawa senjata. Tedo kembali menyerang dengan pedangnya. Kamu tahu lumayan banyak juga. Harley mengelak lagi, dalam hati dia memaki, Tedo ini terlihat seperti sederhana dan jujur, tetapi ternyata bukan anak yang baik hati. Bersambung.